Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lebah, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan bahagia dan sehat selalu ya. Nah, kembali lagi di Lebah Ceria. Tapi sebelum itu, perkenalkan aku Gadis Syala Maharani yang akan memandu petualangan kita kali ini. Dimana kali ini kita akan bermain games yang pastinya berbeda dengan games-games biasanya. Dimana games kali ini itu bakal lebih seru dan seru banget. Nah, permainan kali ini itu bertajuk Petualangan Mencari Hidayah. Kenapa sih hidayah? Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, kenapa sih hidayah? Karena hidayah itu seperti harta karun, dimana dia berharga, tersembunyi, dan perlu usaha untuk mencarinya. Sama seperti games yang akan kita lakukan pada hari ini. Pastinya di dalam sebuah games pasti ada peserta kan? Kita dari Sersan, serius tapi santai. Wah, keren banget sih dari Sersan. Nah, yang sebelah dari mana nih? Dari Pikachu, perempuan cantik dan lucu. Wah, Masya Allah, tabarakallah banget ya. Kayaknya udah pada gak sabar banget buat memulai perjalanan dan petualangan kali ini. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai 40 menit dari sekarang. Semangat! Halo guys, Neo. Di grup Pikachu lagi mau nyari tempat lokasi di mana. Kita lagi di Triguna. Halo guys, hari ini kita lagi main games. Sekarang kita berada di Triguna. Bentar ya. SC namanya. Tangga SC, kita ke SC. SC. Alhamdulillah. Ada akunya. Soal di pos 2, salah satu ciri orang beriman adalah A. Pandai berbicara, B. Mampu menahan amarah, C. Sering bercerita, D. Tidak suka tanya. Jawabannya adalah B. Mampu menahan amarah. Nah, sekarang kita harus cerita nih, kapan terakhir kali kita nahan amarah demi menjaga suasana. Kalau dari aku kemarin baru. Menahan, udah jangan diceritain ya. Ceritain, harus diceritain. Menahan marah di dalam lingkup keluarga sih kemarin itu, karena ada suatu problem lah. Kalau Fatim? Aku kemarin juga. Jadi kemarin pokoknya adalah problem nilai sama dosen ya. Jadi kayak gitu. Sama nih kayak Fatim. Kemarin tuh jadi ada dosen yang cukup nyebelin ya, ngasih tugas tapi kurang jelas perintahnya. Oke, mari kita ke misi selanjutnya. Guys, kita berempat guys. Sore sama adanya Widi. Halo adanya Widi. Namanya apa? Nah, yang kedua itu ada karpet merah buat tempat orang istirahat. Kita cari tempat lokasi. Di mana sih kira-kira tempat lokasinya? Gimana guys? Aduh bingung. Karpet merah. Karpet merah. Di mana Din? Biasanya karpet merah. Masjid sama SC gak sih? Kita udah mau masuk. Ayo. Apa ini? Nih, karpet merah nih. Tangga sebelah mana, guys? Ayo, cari Kak. Di bawah-bawahnya mungkin. Ceritakan satu kalimat, kapan terakhir kamu menahan marah demi menjaga suasana? Ceritakan singkat, ini direkam. Mungkin pas kemarin ya, pas UAS. Jadi ada satu dosen yang udah ngasih tugas. Awalnya tuh diketik
awalnya ditulis tangan, kemudian diubah lagi diketik, dan akhirnya dirubah lagi ke tulis tangan, dan itu responnya sangat lambat. Kita harus duluan, bener-bener kita harus duluan dari yang mereka. Oh iya, dulu lagi. Kita nemu lagi guys. Mau menjawab soal di pos 3. Pos 2. Oh, pos 3. Tentang adab bertamu ke rumah orang lain. Yang pertama itu mengucapkan salam. Yang kedua, mengetuk 3 kali. Yang ketiga, tidak boleh mengintip. Nah, segitu aja yang kita tahu. Selebihnya cari tahu sendiri. Betul. Terus kita akan mengeragakan bagaimana cara bertamu yang benar. Assalamualaikum. Kita udah sampai di mana Kak Salwa? Namanya kantin apa, Din? Kantin duit. Ya kalian kamu makan dari sini, tapi mahal guys. Adab adalah pakaian terbaik seorang muslim. Sekarang waktunya tunjukkan itu. Peragakan secara bergantian 2 adab saat bertamu ke rumah orang lain. Jadi kita mau meragain adab seorang tamu dan pemilik rumah itu seperti apa. Mari kita lihat. Dina sebagai tamu ya guys. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada apa? Halo Ibu. Iya. Ibu, maaf ganggu waktunya. Dina mau bimbingan skripsi sama Ibu. Oh, hari ini ya? Iya Ibu. Oh iya, masuk, silakan ke dalam. Oke guys, seperti itu. Ikutin apa? Penelusuran kita. Let's go. Mari kita unboxing soal berikutnya. Iman naik turun tapi doa jadi penguatnya. Setiap anggota kelompok bacakan satu doa pendek yang paling mereka hafal dan sering dibaca. Boleh doa harian, doa perlindungan, atau doa memulai suatu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Mari kita lanjut. Ayo, kita dapat lagi guys. Kita dapat di tangga FDISCOM. Tadi kita cari ke tangga perpustakaan ya kak. Tadi nggak ada. Oke. Iman itu naik turun, tapi doa bisa jadi penguatnya. Tugasnya setiap anggota kelompok bacakan satu doa pendek yang paling mereka hafal dan sering dibaca. Nah, di sini tugasnya adalah setiap anggota kelompok itu adalah membacakan satu doa pendek yang sering banget mereka baca. Doa yang sering banget Dina baca itu adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, yang paling terasa adalah sejauh ini semua urusan aku itu selalu dibantu oleh Allah. Lanjut dari yang tadi yang Dina sampaikan, doa yang paling sering aku ucapkan atau doakan ketika selesai sholat yaitu adalah doa untuk dua orang tua. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Oke guys, jadi aku suka banget sama doa Allahumma yang bunyi itu bismillahirrahmanirrahim Allahi la ilaha illa kata illa billah. Karena setiap aku doa itu kayak selalu ngatur sama kepada Allah jalanan maupun tidak sampai rumah. Kita next pos 5. Let's go. Oh my god, kita menemukan lagi kertas yang menyempil ini. Baca. Pos 5, pos teladan. Para nabi adalah cahaya bagi umat. Yuk kita belajar dari kisah mereka. Nah, siapakah nabi yang sejak kecil sudah pandai menafsirkan mimpi? 1, 2, 3. Nabi Yusuf. Jawabannya C. Iya. Setelah menjawab, Sampaikan dalam 1-2 kalimat apa yang kamu kagumi dari kisah Nabi Yusuf. Rekam penjelasanmu. Dari kisah Nabi Yusuf nih, kita bayangin deh, Nabi Yusuf itu dijatuhin sama saudara-saudaranya ke dalam sumur. Bayangin, itu orang
orang yang saudaranya loh, kayak apa namanya, saudara kandungnya dia, bukan orang lain, tapi dia dijatuhkan sama saudara-saudaranya karena dia iri saudaranya sama dia. Nah, tapi sama Allah Nabi Yusuf itu ditolongin, malah dijadiin kayak apa namanya, yang di kerajaan itu, perdana menterinya Firaun. Coba kayak sama Allah tuh dia dijauhin dari orang-orang yang emang jahat sama dia, tapi sama Allah diangkat derajatnya buat istilahnya kayak diganti sama hal yang lebih baik. Dia juga akhirnya bisa nolong-nolong saudaranya kan waktu di kekeringan. Nabi Yusuf tuh udah ganteng Allah kayak baik, tapi dia nggak pernah dendam kan sama saudaranya. Itu yang bikin kita kagum sama Nabi Yusuf. Kita bisa lihat kalau kita yakin sama Allah, Allah bakal ganti dengan hal yang lebih baik. Itu aja. Terima kasih kepada Zafira yang selalu menjadi PDD dimanapun berada. PDD abadi. Kita akan lanjutkan ke pos berikutnya. Guys, Kapai gacor banget. Kita menemukan apa mereka tuh, apa kelompok yang satunya lagi tuh? Enggak, ini bener ya? Apa? Gacor. Soalnya apa makna dari kata Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya yang A. Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yeay. Tugas kita selesai. Menang ya, kita menang. Tempat minum dakwah deh. Ini menjadi tempat minum. Kalau ini kan Suludin. Kita nyari ke dapur. Mau minum guys? Jangan lupa minum ya kan? Siapakah Nabi yang sejak kecil sudah pandai menafsirkan mimpi? Nabi Yusuf alaihissalam. Dia menjadi raja di Mesir. Selesai guys. Jangan satu gampang. Amin. Gampang banget. Ada revisi soal nggak? Enggak bercanda. Kita mau menuju ke harnas lagi. Siapakah juara pertama? Yes. Sudah sampai duluan dan gak ada kelompok. Jawabannya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah teman-teman semua. Udah selesai ya petualangan kali ini. Jadi gimana nih? Soalnya susah atau enggak nih? Soalnya sih agak menyangkal ya. Oh gitu. Nah kalau misalnya buat kelompok sersan sendiri soalnya gimana? Kegampangan, kesusahan atau gimana nih perasaannya? Kalau sesuai nama kita ya, serius sampai santai. Iya gimana? Seneng banget. Gimana? Ini terlalu gampang ya buat panitia. Oh terlalu gampang. Taruhnya di tempat yang lebih susah lagi sama. Iya. Ini kayak kita jalan. Ini ada. Kayaknya lagi hoki aja kasih lagi hoki aja. Menurut teman-teman semua di rumah gimana nih? Siapa nih yang menang antara Pikachu dan Sersan? Tapi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita sebutin siapa pemenang kali ini. Pemenang di games Lebah Ceria kali ini adalah kelompok Sersan. Langsung aja teman-teman semua, kita bakal nyerahin hadiah untuk pemenang yang terpilih. Untuk kelompok Sersan, ditunggu ya. Boleh untuk ketua lebah kita yang paling cantik dan Masya Allah tabarakallah. Siapa panggilnya? Panggil Mama Lebah ya. Mama Lebah, datanglah. Iya sedikit. Wah kayaknya kita dapat sponsor yang gede nih ya. Kita dapat sponsor. Boleh langsung, nggak boleh langsung dikasih ke pemenang, ke perwakilan. Tepuk tangan dulu dong. Walaupun ada yang menang dan belum menang,
Tapi kalian semua tetap hebat banget. Terima kasih karena telah berpartisipasi di game yang insya Allah semoga bisa menambahkan wawasan dan keagamaan. Terus apa lagi? Keimanan, uhuwah, Islamiyah, ketakwaan, kesungguhan dan banyak hal lagi ya. Dan pastinya keceriaan. Dan juga pastinya semoga teman-teman di rumah terhibur dengan games kita hari ini. Kita mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, see you next game. Slogan-slogan.